Buka Alkitab saudara dalam Amsal pasal 24 ayat yang ke-10. Amsal 24 ayat yang ke-10. Amsal pasal 24 ayat yang ke-10. Kita belajar tentang kecewa pagi hari ini. Dan saya berdoa tidak ada yang kecewa. Saudara dalam keadaan baik-baik saja. Amsal 24 ayat yang ke-10 yang sudah dapat katakan amin. Kita baca bersama-sama dengan suara yang keras. 2, 3. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan. Jika engkau kecil hati. Jika engkau merasa tidak baik pada waktu saudara mengalami sebuah pergumulan, pada waktu masalah datang menerpa hidup saudara, pada waktu masalah datang dalam rumah tangga saudara, pada waktu masalah datang dalam bisnis, dalam usaha saudara, dalam kehidupanmu, maka engkau merasa bahwa ada sesuatu yang mengganggu hatimu, itu hal yang wajar, itu hal yang biasa. Tetapi pada waktu engkau mengalami ketawaran hati, pada waktu engkau merasa bahwa engkau terganggu dengan keadaan itu dan mengganggu hatimu, firman Tuhan berkata, kecillah kekuatanmu. Artinya saudara-saudara, tawar hati akan membuat orang menjadi drop. Saat kekuatan kita menjadi kecil, maka tidak ada kemampuan untuk kita bisa berbuat sesuatu. Akhirnya, saudara akan mengalami kekecewaan. Saya coba cari di kamus besar bahasa Indonesia, arti kecewa itu kecil hati. Ada lagi artinya tidak puas dengan apa yang saudara alami, dengan apa yang saudara lihat. Kecewa. Jadi kalau bisa disimpulkan, kecewa adalah satu sikap hati di mana saudara merasa bahwa sesuatu yang saudara harapkan tidak tercapai. Ada yang sementara mengalami hal ini. Saudara punya harapan begitu besar. Kan selalu dikumandangkan, buatlah cita-cita itu tinggi. Gantungkan cita-citamu setinggi langit. Itu tidak salah saudara-saudara, itu benar. Harus punya mimpi. Kita harus punya mimpi. Dari tempat ini selalu saya ingatkan, kalau mimpi jangan tanggung-tanggung, mimpi aja, orang mimpi gratis kok. Tetapi pada waktu mimpimu, harapanmu tidak tercapai, banyak orang akhirnya menjadi kecewa. Kekecewaan yang dalam, ujung-ujungnya mulai jalan-jalan. Pertama jalan-jalan sekitar rumah, lama-lama keluar pagar, ya ujung-ujungnya ke pasar-pasar, lihat orang dagang, gitu kan ya. Akhirnya keliling sawah jajar, keliling Plokimar sampai Kota Bumi. Karena kecewa. Saya coba bukan mentelusuri saudara-saudara, tapi coba mengkaji, memperhatikan kekecewaan terbesar dalam hidup banyak orang. Ya, kalau diperhatikan, kekecewaan terbesar terjadi
itu karena sebuah harapan yang gagal, saudara. Harapan yang tidak tercapai. Saya mencatat seperti ini. Jadi yang membuat kita kecewa, penyebab utamanya adalah over ekspektasi. Oh boy. Over itu kan lebih, kelebihan gitu. Jadi terlalu tinggi, terlalu berlebihan. Satu pengharapan yang dia bangun gitu loh, saudara. Dan kebanyakan orang kecewa itu kalau dia menaruh pengharapannya itu kepada manusia. Berapa banyak anak-anak kecewa kepada orang tua? Karena merasa orang tuanya tidak sanggup. Pada waktu orang tuanya tidak bisa menyekolahkan, kecewa dia. Orang tua aku nggak bisa kuliahin aku. Tidak sedikit banyak anak-anak muda kecewa kepada orang tua. Apa salah menaruh pengharapan kepada orang tua? Kan dia orang tua saya. Kan dia papa saya. Kan dia mama saya. Wajar dong kalau saya menaruh pengharapan kepada mereka karena saya anaknya. Betul, tidak salah saudara-saudara. Tetapi saya sementara menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Orang tuamu manusia. Ada yang orang tua yang bukan manusia di sini? Katakan. Firman Tuhan tetap berkata, kalau engkau menaruh pengharapanmu kepada manusia, satu saat engkau akan kecewa. Artinya apa? Apa nggak boleh berharap kepada orang tua? Sah-sah saja, karena engkau anak, engkau menuntut orang tuamu. Berharap kepada orang tuamu. Tapi kalau engkau menaruh pengharapanmu terlalu tinggi, satu saat engkau akan kecewa. Kita akan belajar, saudara-saudara. Kita akan melihat firman Tuhan pagi hari ini. Kenapa? Kalau kita berharap kepada manusia, kita akan kecewa. Saya artikan, saudara meletakkan sebuah pengharapan yang salah. Saat engkau menaruh pengharapanmu kepada letaknya, didasari dengan sesuatu yang salah, maka ujungnya engkau akan mengalami kekecewaan. Yesaya 2 ayat 22. Coba lihat Alkitab saudara. Yesaya 2 ayat 22. Yuk baca sama-sama 2, 3. Jangan, sebab ia tidak lebih daripada. Yesaya menuliskan dengan jelas di sini ada kata jangan. Jangan berharap pada manusia. Sebuah larangan. Jangan berharap kepada manusia, sekalipun dia orang tuamu. Kok ada yang bilang amin pemuda ini? Jangan berharap kepada manusia. Saya ulangi lagi. Jangan berharap kepada manusia, walaupun dia orang tuamu sekalipun. Karena jelas Yesaya menuliskan di sini, sebab ia tidak lebih daripada hembusan nafas, dan sebagai apa ia dapat dianggap. Manusia tidak lebih daripada hembusan nafas. Sama kata hembusan nafas, saudara-saudara, ini bicara sesuatu yang singkat. Dan kalau saya boleh katakan, kekecewaan adalah produk atau produk dari pengharapan yang salah. Dengan kata lain, kalau engkau menaruh pengharapan yang salah, kau pasti akan mengalami kekecewaan.
Karena kekecewaan itu adalah sebuah produk yang salah. Jangan sampai kita salah alamat, saudara-saudara. Maka saudara akan mengalami sebuah kekecewaan. Mari kita lihat kenapa dan apa alasannya bahwa pengharapan kita salah alamat kalau kita menaruh pengharapan kita kepada manusia. Hal pertama yang kita bisa lihat, karena manusia itu hanya debu yang mudah berubah-ubah. Kenapa dan apa alasan kalau kita menaruh pengharapan kepada manusia itu adalah salah? Poin pertama yang saudara bisa perhatikan, manusia itu hanya debu. Coba buka Alkitab saudara, Mazmur 103 ayat 14. Kalau kita belajar tentang pengharapan yang salah, sebentar juga kita akan tahu bahwa pengharapan yang benar itu, saya jamin saudara pasti sudah tahu, berharap kepada Tuhan tentunya, bukan? Kadang-kadang kita tahu tapi menjalankan atau melakukannya adalah sesuatu yang sulit. Ayat 14, ya, sebab dia sendiri tahu apa kita. Dia ingat bahwa kita ini debu. Dia ingat. Tuhan ingat bahwa kita ini debu. Tuhan itu tahu keberadaan saya dan saudara. Dia mengenal pribadimu. Dan diingatkan supaya kita jangan jadi orang-orang yang sombong. Orang-orang yang sedikit-sedikit gampang sekali buat janji. Dan saudara mengecewakan banyak orang di sekitarmu. Bapak-bapak, ibu-ibu jangan suka bikin janji kepada anak-anak. Supaya engkau jangan membuat banyak kekecewaan terjadi. Sadar bahwa manusia itu hanya debu. Dan anak-anak, pemuda, remaja, jangan menaruh pengharapanmu kepada orang tuamu. Karena mereka juga manusia. Dan ingat, manusia itu hanya debu. Gampang berubah. Rentan. Banyak contoh dalam Alkitab. Orang-orang yang dipakai Tuhan adalah orang-orang yang tidak pernah kecewa dengan apa yang dia alami dalam hidup. Karena kalau orang gampang kecewa, maaf, saya harus katakan sebagai hamba Tuhan, saudara nggak akan pernah dipakai Tuhan. Orang yang gampang kecewa, gampang ngambek, sedikit-sedikit ngambek, sedikit-sedikit meraju, pokoknya meraju. Pokoknya ada aja saudara-saudara, ngambek lah dikit-dikit, terus gak gereja, terus gak usah doa, gak mau melayani. Saya selalu katakan saudara-saudara, Tuhan tidak pernah kekurangan orang. Kalau saudara tidak mau melayani, Tuhan bisa pakai siapapun bisa melayani. Bahkan Alkitab katakan, kalau engkau tidak mau memuji Tuhan, aku pakai pohon-pohon itu bertepuk tangan. Batu itu bersorak-sorai. Jangan sampai saudara yang punya mulut tidak bisa nyanyi, tidak mau nyanyi. Jangan gampang ngambek jadi orang. Jangan gampang kecewa, sedikit-sedikit kecewa, sedikit-sedikit kecewa. Saya sudah begini loh, tapi gak pernah Saudara kalau melayani tulus. Kalau nggak dianggap orang itu biasa. Namanya pelayanan itu biasa. Gak dihargai orang gak apa-apa, Tuhan menghargai kita. Memang itu biasa, orang-orang di sekitar kita itu kan, Amsal berkata, manusia itu besi ditajamkan dengan besi, manusia ditajamkan dengan sesamanya. Itu orang-orang Tuhan izinkan untuk melatih kita menjadi
menjadi pribadi yang semakin hari semakin dahsyat di hadapan Tuhan. Jangan gampang kecewa, saudara. Ya gimana gak kecewa, Pak Pendeta? Di depan mata lo, dia buang muka. Sia-sia saudara bedak-bedakin muka saudara, kasih lipstick, sampai di gereja ketemu orang dibuang mukanya. Jangan buang-buang muka. Kalau dipungut orang gimana? Jangan gampang kecewa. Dan kita tidak bisa berharap kepada manusia, karena manusia itu hanya debu yang gampang sekali berubah. Kebenaran kedua yang kita bisa lihat, kenapa kita tidak bisa menaruh pengharapan kepada manusia, selain daripada manusia itu hanya debu, saudara-saudara. Manusia itu mudah bosan, gampang bosen. Bahasa gampangnya gitu, kita itu bosenan orangnya. Oh, kalau saya nggak bosenan, saya apa aja oke. Tapi pada dasarnya manusia itu bosenan. Coba kita lihat ayatnya ya. Harus didasari firman dong. Jangan bilang bosan-bosan, manusia bosan, mana ayatnya. Amsal 25:17. Amsal 25:17. Saya mau kita baca sama-sama, supaya jangan habis kopi dan gula saudara dalam rumah nanti. Ya, baca ya. Sama-sama, 2, 3. Janganlah jangan sampai saudara buka tirai gitu, saudara gitu. Dia lagi. Gimana? Oh, dasar. Ada teman saya, dia suka ngelucu-ngelucu, saudara. Jadi dia suka pakai logat Lampung gitu. Jadi dia bilang begini, ada pendeta itu bekas orang Lampung terus bertobat, saudara. Jadi dia doa berkat, tapi logatnya Lampung. Maju pulanglah kamu, terimalah berkat dari Allah Bapa. Itu saudara. Nah, ujung-ujungnya kalau nggak pulang, saya tojah kamu. Bisa logat gitu. Lah kok masa itu kan ancaman? Enggak, Pak Pendeta. Rupanya cek. Jemaat itu jarang nggak langsung pulang. Nanti bikin kopi di pastor. Jadi diancam sama pendeta. Kalau nggak pulang, saya tojah kamu. Habis kopi, habis terus. Setiap minggu bikin kopi, buka tudung saji, bikin indomie. Habis stok pastori. Jangan kerap kali datang ke rumah sesamamu. Dia ada yang ketawa, ini pasti pelaku ini selesai. Setiap kali datang, kali itu loh, supaya jangan ia bosan. Jadi kan kita tahu manusia itu gampang bosan loh. Jangan sudah pikir nggak ada bosannya. Dia lagi. Jangan menaruh pengharapan kepada manusia. Saudara cerita, saya punya teman, saudara. Kalau dia sudah ngomong, kita harus tahu pasti tujuannya ke sini. Karena itu terus diulang-ulang, kita tahu lah. Endingnya ke mana itu? Kita sudah tahu. Yang nggak enak kan kalau saudara sudah gini, ya dia, ini pasti nih UUD, ujung-ujungnya duit. Iya pasti minjem ini, wes lah pasti nyileh meneh. Yang kemarin aja belum dibayar.
Jangan berharap kepada manusia. Engkau berharap pada manusia, engkau akan kecewa. Kebenaran yang ketiga kita lihat. Kenapa firman Tuhan mengatakan kalau kita menaruh pengharapan kepada manusia, kita ada di alamat yang salah. Yang ketiga, manusia ini, saudara-saudara, hari ini kawan, besok bisa jadi lawan. Ini yang menunjukkan bahwa manusia itu bisa berubah. Sekarang dia bisa bilang iya, besok bisa berubah. Hari ini dia jadi kawan, saudara, besok dia bisa jadi lawan. Lihat ayatnya. Mazmur 41 ayat 10. Mazmur 41 ayat yang ke-10. Yuk baca lagi sama-sama, saudara. Mazmur 41 ayat 10. 2, 3. Tetapi bukan, ini ayat 11, ayat 10. Ya, 2, 3. Bahkan tuh, sahabat karib yang kupercayai makan roti bareng, satu roti bagi. Satu saat mengangkat tumitnya terhadap aku. Dia bisa depak, saudara. Inilah dasarnya kenapa firman mengatakan jangan berharap kepada manusia. Karena manusia itu hanya debu yang gampang berubah-ubah. Manusia itu gampang bosan. Manusia itu nggak ada yang kekeh hidupnya. Hari ini kawan, besok bisa jadi lawan. Itu bisa membuat engkau menjadi kecewa. Itu bisa membuat engkau mengalami kelemahan dalam hatimu. Dengan ini, saudara-saudara, kita mau belajar bersama-sama. Jangan menaruh alamat yang salah dengan menaruh harapan kepada manusia. Alamat yang tepat untuk kita menaruh pengharapan kita adalah Roma pasal 5 ayat 5. Nanti sudah bisa lihat di Warta Jemaat, ya, ayat-ayatnya banyak nih. Saya taruh. Saudara bisa baca lagi nanti di rumah. Roma 5 ayat 5. Dan pengharapan tidak mengecewakan. Karena kasih Allah telah dicurahkan dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Pengharapan tidak mengecewakan. Pengharapan kepada siapa? Pengharapan kepada Tuhan. Yeremia 17 ayat yang kelima berkata begini. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Kalau engkau menaruh pengharapan kepada manusia, engkau terkutuk. Ayat yang ke-7 dari Yeremia pasal 17 ini katakan begini. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan yang menaruh harapnya pada Tuhan. Jadi kalau kita menaruh pengharapan kita pada manusia, itu alamatnya salah. Sehingga engkau gampang kecewa. Walaupun itu idola saudara sekalipun. Suatu saat manusia bisa berubah, saudara-saudara. Tapi Yesus tidak akan pernah berubah. Karena firman Tuhan berkata, Dia Allah yang tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya.
Mari bangun pengharapanmu kepada Tuhan. Walaupun banyak kali kita berkata, aku menaruh pengharapan, tapi gimana seperti ini terus? Nggak ada perubahan-perubahan yang terjadi. Allah nggak suka yang instan-instan, saudara. Kalau manusia sukanya yang instan. Kalau Tuhan harus lewat proses. Karena hidup saudara ini bukan hanya untuk hari ini. Kita harus berjalan lewat proses demi proses. Dan Tuhan mau setiap kita harus melewati sebuah proses. Kalau hari ini saudara dikecewakan oleh banyak orang. Kalau hari ini sahabatmu mengecewakan engkau. Kalau hari ini teman terdekatmu itu sabotase saudara. Gak usah kecewa. Ingat firman Tuhan. Itulah manusia. Karena hanya Tuhan yang tidak pernah mengecewakan saudara. Kalau orang tuamu bisa mengecewakan engkau, jangan tinggal dalam kekecewaan yang berlarut-larut. Cepat ingat firman. Itulah gunanya kita perlu firman, saudara-saudara. Supaya kita cepat mengambil sebuah tindakan. Jangan terlalu lama tinggal dalam sebuah kekecewaan. Saya katakan manusia itu logis. Pada waktu saudara kaget melihat, kok dia seperti ini? Bukankah dia? Bukankah begini? Bukankah begitu? Wajar kalau saudara mengalami hal itu. Tapi jangan tinggal dalam kekecewaan terlalu lama. Cepat bangkit. Dan ingat, oh, dia manusia. Manusia tidak ada yang sempurna. Jangan taruh pengharapanmu kepada manusia. Jangan buat idolamu manusia. Tapi idolakanlah Yesus dalam hidup saudara. Saudara tidak akan pernah kecewa. Setiap orang-orang yang dipakai Tuhan dalam Alkitab adalah orang-orang yang kalau dilihat dia punya kans besar untuk kecewa. Bagaimana dengan Yusuf? Kalau mau kecewa Yusuf jadi orang yang paling kecewa. Dia berlaku baik. Dia perhatikan keluarganya. Dia perhatikan saudaranya. Dia perhatikan kakak-kakaknya dengan baik. Yusuf itu datangkan bawa makanan loh. Disuruh sama papanya bawa makanan. Mau kasih makan sama keluarganya sendiri. Tapi justru dia harus mengalami sesuatu yang pahit. Ditangkap, dipukulin, digebukin, bahkan mau dibunuh. Itu sudah siap untuk dibunuh. Tapi tiba-tiba Ruben berkata begini, ngapain kita bunuh? Lempar aja ke dalam sumur. Masuk ke dalam sumur. Tiba-tiba Lewi ngomong begini. Yehuda, sorry. Kalau saya salah tolong dikoreksi ya. Yehuda bilang begini, udah gak usah dibunuh. Kita jual aja. Dapat uang lumayan. Nanti kita bikin drama. Seolah-olah bahwa Yusuf dimakan binatang buas. Kan sumur itu kan sumur yang tidak ada airnya, saudara-saudara. Saya percaya Yusuf dengar semua itu yang diomongin keluarganya itu. Dia tahu persis. Tapi kenapa Yusuf tidak kecewa? Kebenaran ini harus jadi bagian milik saudara. Sehingga pada waktu saudara mengalami sesuatu yang pahit sekalipun, engkau tidak menjadi pribadi yang gampang kecewa. Amin. Jemaat Sekinah harus bertumbuh dalam kebenaran. Jangan sedikit-sedikit kecewa. Sedikit-sedikit bahasa Inggrisnya pure. Pure.
Yusuf menjadi orang yang dahsyat, orang yang hebat saat dia bisa menjaga hatinya dengan baik. Makanya Salomo berkata dalam Amsal, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Ini pusatnya ada di hati, ada di hati. Jaga hati saudara, dari segala yang patut engkau jaga. Jaga hatimu, melebihi dari semua barang berharga yang engkau miliki. Kalau saudara punya sesuatu yang berharga, bukankah disimpan dengan rapi? Alkitab menuliskan, engkau harus menjaga hatimu melebihi engkau menjaga harta yang paling mahal sekalipun yang engkau miliki. Ada orang yang sayang sekali dengan mobil. Ada orang yang sayang sekali dengan barang yang dia punya. Ada aksesoris-aksesoris yang sangat berharga, yang begitu dijaga dengan baik. Tapi Alkitab berkata, saudara harus menjaga hatimu lebih daripada itu. Jangan saudara kehilangan barang yang kau anggap berharga, kau bisa ngamuk sedemikian rupa. Tapi saudara kehilangan sukacita, saudara biasa fine saja, santai-santai saja. Beda dengan Daud. Pada waktu Nathan mengingatkan kepada Daud, dia tahu persis bahwa dia adalah orang yang berdosa. Dia tidak menjaga hidupnya dengan baik. Maka dia datang kepada Tuhan dan langsung berseru, Tuhan, jangan ambil rohmu daripadaku. Mazmur berapa itu? 51 apa berapa? Tiba-tiba Daud berkata begini, saudara. Tuhan boleh ambil semua yang aku punya. Engkau boleh ambil kedudukanku. Dia raja loh. Tuhan boleh lengserkan aku dari tahta. Tuhan boleh ambil semuanya. Hanya satu yang Daud minta, jangan ambil rohmu dari aku. Sekarang terbalik, saudara. Anak Tuhan tidak ibadah itu biasa saja. Nggak rasa kehilangan. Kan ada online Pak Pendeta. Saya setuju dengan seorang hamba Tuhan yang bilang begini. Apa online dosa nggak sih kalau kita ibadah online? Nggak dosa. Nggak dosa. Biasa. Oke. Karena memang kondisi yang mengharuskan kita ibadah online. Tapi kalau bisa ibadah datang, apa namanya itu? On-site. Hah? Ya, on-site kan. Kenapa harus online? Coba buat sebuah perbedaan seperti ini. Saudara, di rumah semua ada TV? Ada TV? Siapa yang gak ada TV angkat tangan? Yang gak ada TV? Oh, ada juga yang gak punya TV ya. Saya mau kasih TV saya udah saya kasih orang. Kalau TV terlalu besar. Siapa sih? Android aja lah, Android. Pasti semua punya Androidnya. Ada juga yang nggak punya Android. Salah lagi ngomong nih kayaknya. Semua pernah pegang HP Android nggak? Pernah pegang. Kalau pegang pasti pernah kan? Ya? Paling gampang seperti ini, saudara. Saudara pernah lihat gambar Danau Toba nggak? Siapa di sini yang belum pernah lihat gambar Danau Toba? Belum, angkat tangan nggak apa-apa loh. Yang tadi yang nggak punya TV aja berani angkat tangan, masa? Belum pernah lihat Danau Toba. Lihat gambarnya aja belum pernah.
Mas, ya ampun. Astagfirullah. Pasti sudah pernah lihat lah, masa belum pernah lihat sih? Udah ya? Sudah. Kalau kita lihat gambar Danau Toba, itu jelas loh saudara-saudara. Danaunya itu jelas kelihatan kan? Bagus, pemandangannya bagus. Danaunya itu besar, bagus, bagus sekali. Lihat gambarnya bagus. Saya tanya sama saudara, enak melihat gambar, apa enak datang ke sana? Pasti semua kan pengen datang ke sana kan? Tapi kenapa kalau ibadah senangnya yang online, tidak mau yang masuk, tidak mau yang onsite? Halo? Apa bedanya dengan saudara? Saya mau ke Amerika, tinggal buka Google aja saudara. Amerika, tek Google. Keluar, mau apa? Gedung putih, gedung merah, gedung apa lagi? Kan kelihatan di gambar. Tapi kan saudara mau edit, terus saudara foto, saudara gini, terus saudara tempelin di gedung putih, saudara sementara ada di gedung putih gitu. Bisa sekarang, orang bisa buat apa aja bisa. Tetapi kan ada sukacita tersendiri pada waktu saudara bisa sampai di gedung putih, dan saudara selfie depan gedung putih. Hai guys, gedung putih. Gitu kan? Sampai di sini nangkap nggak? Enggak. Astaga. Kenapa banyak anak-anak Tuhan susah sekali merasa bahwa loh, berdoa kan bisa di rumah, ngapain harus ke gereja? Jangan salah masuk kepada sebuah kebenaran yang saudara bangun menurut pengertian saudara sendiri. Satu saat saudara akan mengalami kekecewaan. Taruh pengharapanmu kepada Tuhan. Karena pada waktu engkau taruh pengharapanmu kepada Tuhan, saudara tidak akan gampang kecewa. Dan sesuatu yang dahsyat lagi, justru Tuhan akan nyatakan kebenaran itu menjadi bagian milik saudara. Dan itu nggak bisa diganggu. Karena firman Tuhan berkata, aku akan memunculkan kebenaranmu seperti siang, dan hakmu seperti siang. Kebenaranmu seperti fajar, dan hakmu seperti siang. Gak ada yang bisa tahan itu. Pada waktu saudara bisa benar-benar menjaga hidup, menjaga hatimu dengan baik, saudara akan menikmati sesuatu yang besar yang Tuhan sediakan bagi hidup. Cari Tuhan, taruh pengharapanmu kepada Tuhan. Itu membuat engkau menjadi kuat dan tidak gampang kecewa. Hanya orang-orang yang kecewa yang akan terombang-ambing dengan situasi hari-hari ini. Saudara, hari-hari ini bukan semakin baik, hari-hari ini akan semakin jahat. Hanya orang-orang yang kecewa akan terpendam jauh ke dalam. Tapi orang-orang yang menaruh pengharapannya kepada Tuhan, akan Tuhan angkat terus naik. Tuhan akan angkat terus naik. Tuhan akan angkat terus naik. Yusuf menikmati proses ini. Daud menikmati proses ini. Kalau mau kecewa, dia bisa kecewa besar. Dari dia, ada di keluarganya, orang tuanya sekalipun gak anggap dia. Begitu dia diurapi oleh Samuel menjadi raja, dia tidak langsung jadi raja, bukan. Justru dia dikejar-kejar oleh Saul. Siapa Saul? Saul itu mertuanya sendiri. Siapa di sini mantu-mantu yang kecewa dengan mertua? Nggak usah angkat tangan, nggak usah angkat tangan. Nanti ketahuan.
Daud itu bisa kecewa loh dengan mertuanya. Setelah dia mengalahkan Goliat, jadi elu-elukan. Saul kasih dia sesuatu, anaknya dikasih sama Saul. Karena prestasi Daud. Selanjutnya, dia dilempar dengan tombak. Mau dibunuh oleh Saul, dikejar-kejar. Sampai lari masuk ke orang Filistin. Ketemu dengan Agag. Sampai Daud harus pura-pura jadi orang gila. Supaya gak ditangkap. Ini proses yang dilewati oleh Daud. Tapi apa Daud kecewa? Enggak. Apa buktinya Daud tidak kecewa? Pada waktu ada kesempatan dia bisa bunuh Saul, dia tidak lakukan itu. Ini membuktikan bahwa Daud tidak pernah kecewa dengan Saul. Sampai anak buahnya bilang begini, ini kesempatanmu. Tuhan sudah kasih dia untuk engkau bunuh. Loh, anak buahnya pakai nama Tuhan, saudara-saudara. Baca Alkitab, saudara. Akan ada orang di sekitar saudara bilang begini, ini kesempatan loh, itu Tuhan kasih sama kamu. Itu orang yang sudah sabotase kamu, tuh. Sekarang dia lagi hancur. Ini waktunya kamu balas dendam. Kesempatan Tuhan kasih sama kamu. Ada orang pakai nama Tuhan untuk menjatuhkan kita. Tapi berdirilah menjadi sebuah pribadi. Bukan seperti itu anak Tuhan. Waktunya kita akan tunjukkan bahwa kita punya kasih. Angkat. Ada firman Tuhan katakan apa? Engkau seperti menaruh bara api di atas kepala orang itu. Itu dahsyatnya Tuhan. Gak perlu balas dendam. Gak perlu. Itu tugasnya Tuhan. Lihatlah engkau akan menikmati sesuatu yang baik. Dan Daud tahu bagaimana menghormati. Ini membuktikan bahwa dia tidak kecewa dalam hidupnya. Dia jaga hatinya dengan baik. Kenapa kita harus menaruh pengharapan kita kepada Tuhan? Yang pertama, saudara harus ingat bahwa Tuhan itu pemilik sorga dan bumi. Sehingga kita harus menaruh pengharapan kita kepada Dia. Matius 28 ayat 18 ayatnya. Nanti bisa baca di rumah. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberi kuasa, segala kuasa di sorga dan di bumi. Dia pemilik sorga dan bumi. Jadi kita harus taruh pengharapan kita kepada Tuhan supaya kita tidak kecewa. Karena Dia pemilik sorga dan bumi. Kita menaruh pengharapan kita kepada Tuhan. Karena pada waktu kita menaruh pengharapan kita kepada Tuhan, kita akan selamat. Amsal 18 ayat 10. Nama Tuhan adalah menara yang kuat, kesadaran orang benar berlari dan ia menjadi selamat. Kalau ada orang yang menaruh pengharapannya kepada Tuhan, orang itu berlari kepada Tuhan, dan Tuhan katakan keselamatan jadi bagian diri. Saat saudara menaruh pengharapanmu kepada manusia, kau lari kepada manusia, kau akan kecewa. Silakan, pilihan ada di tangan saudara. Saudara masih mau menaruh pengharapan saudara kepada manusia? Sayang lupa pendeta, orang tuaku itu banyak hartanya. Kalau enggak itu nanti hartanya jatuh kepada orang lain. Udah saya kasih ayatnya loh, pemilik sorga dan bumi itu Tuhan. Kenapa lagi saudara hanya ribut cuma dengan warisan seuplit gitu aja? 1 hektar loh, 2 hektar loh. Oh 2 hektar, 10 hektar bapakku punya banyak kok. Cuma 10-20 hektar, Tuhan punya seluruh bumi.
Ya, silakan aja saudara bilang, ya om pendeta sih jadi nggak kayak gitu. Kalau kita ya nggak bisa. Namanya hak itu ya harus dianu. Saya bingung kalau ada orang, anak-anak itu rebutan tanah, gitu. Heran. Orang mati cuma 1 kali 2. Tanah kok ya buat rebutan. Kemarin waktu ada acara di sini, ketemu dengan ada satu orang Ketapang datang. Dia ketemu, ini orang Ketapang asli ini, lama dia ini gini ngomongin saya. Ada Bu Purba ya, orangnya bilang, ini dulu tanahnya banyak ini alang-alang. Dia cuma ketawa. Sekarang sejengkal aja nggak punya. Diambilin orang. Ada keluarga waktu itu telepon saya, Sam, itu tanahnya, kalau kakek kami manggilnya Akung, itu tanahnya Akung di alang-alang itu. Saya bilang nggak tahu. Habis diambil orang. Terakhir yang saya tahu waktu dikelola Pawal masih ada 2 lahan, 2 bidang. 2 bidang itu hampir 2 hektar. Tanamin lada sama kopi. Terakhir orang yang jaga itu datang ke rumah, dia bilang gini, nih semuanya gini. Saya bilang, ya udah terserah. Mau diambil nggak apa, mau diapain lagi. Daripada ribut. Karena saya tahu Tuhan saya pemilik langit dan bumi dan segala isi. Udah selesai. Udah. Ini aja bukan punya saya. Jangan usah dibahas. Jaga hati saudara dengan segala kewaspadaan. Taruh pengharapanmu kepada Yesus. Saudara nggak akan pernah kecewa. Nggak akan pernah kecewa. Saya nggak berani hitung-hitungan dengan Tuhan. Makanya saya katakan, ya semua yang saya punya adalah punya Tuhan. Tapi saya juga harus bijak, saya juga punya keluarga. Kadang-kadang ini yang jadi dilema, saudara. Pada waktu anak ngomong, ya kalau buat gereja, buat keluarga, buat jemaat, buat kita nggak ada. Kita akan menuai sesuatu yang baik pada waktu kita tahu menempatkan pengharapan kita kepada siapa. Jangan menaruh pengharapanmu kepada manusia. Kekecewaan akan jadi bagian dari saudara. Hagai 2 ayat 9, firman Tuhan berkata begini, kepunyaankulah perak dan kepunyaankulah emas. Demikian firman Tuhan semesta alam. Kepunyaankulah perak, kepunyaankulah emas. Anak-anak muda, kalau kau menaruh pengharapanmu kepada Tuhan, walaupun orang tuamu gak mampu, kau pasti sukses. Asal engkau benar-benar taruh pengharapanmu kepada Tuhan. Tuhan bisa angkat dengan cara Tuhan. Nggak usah mikirin caranya kayak mana. Tuhan punya banyak cara untuk tolong kita. Tiga 30 tahun
30 tahun, 31, 32 ya, 30 lebih. Ya, 30, hampir 35 tahun saya menyerahkan hidup saya untuk melayani Tuhan. Yang saya tahu, 30 tahun. Yang saya tahu, saudara-saudara, Tuhan punya banyak cara untuk tolong. Saya pernah saksikan kepada jemaat Tuhan pada waktu saya di Jakarta. Kami kontrak dari satu kontrak rumah. Kontrak itu nggak enak. Begitu habis, mesti bawa barang lagi, pindahan sana, pindah ke sini. Udah mau habis limitnya, bingung lagi bayar kontraknya kayak mana. Saya banyak pengalaman dengan ini. Pengalaman bersama dengan Tuhan maksudnya ya. Pengalaman bersama dengan Tuhan. Bagaimana Tuhan cukupkan di limit-limit terakhir. Di detik-detik terakhir. Tuhan buka. Bang. Tuhan tolong. Nah. Saya pernah bersama dengan istri di dalam wartel. Karena harus bayar kontrakan. Enggak mahal kok, cuma 8 juta. Tapi tahun dulu ya mahal juga sih. Saya melayani di persekutuan. Saya melayani di gereja besar di Kelapa Gading. Dan orang-orang di sekitar saya itu adalah orang-orang yang berjanji, saudara-saudara. Kamu kalau ada apa-apa mau ngomong, kami akan bantu. Karena saya bersama dengan istri itu adalah orang yang kalau melayani, saudara. Gak pernah hitung-hitungan. Mau sampai jam berapapun kami melayani. Saya pulang jam 2, itu biasa. Jam 2 pagi. Itu biasa, hampir setiap hari. Kami pulang paling cepat jam 1 pagi. Itu hampir setiap hari. Kalau habis persekutuan latihan musik, itu sampai jam 12, setengah 1. Pulang cari bubur dulu, makan bubur. Malam-malam. Sampai rumah jam 2. Hampir setiap hari seperti itu. Jadi pemimpin kami itu melihat kami. Ya saya juga kan nggak mungkin cerita, saudara. Saya adalah orang yang nggak mau minta. Saya tanamkan dalam hidup saya nggak akan minta. Sekalipun saya nggak punya uang, saya nggak akan minta. Saya haramkan itu buat saya untuk minta. Betul, saudara. Jadi karena ini sudah dituntut harus bayar rumah, jadi saya sama istri bilang gimana ya? Ayo telepon. Dulu masih pakai wartel, ya. Kami ke wartel. Wartel itu kan ada kamar-kamar kan ya, 1, 2, 3, 4. Kami berdua masuk di nomor 1 kalau saya nggak salah ingat itu, nomor 1. Dia sudah angkat telepon, pencet 0, 2, 1. Kode Jakarta ya, 021. Saya kasih ke istri saya. Kamuan, saudara-saudara. 5 menit nggak nelpon di dalam. Yang jaga wartel ngeliatin aja, ngapain orang di dalam. Akhirnya kami keluar nggak nelpon. Udah 5 menit di dalam nggak nelpon. Keluar. Nangis. Tapi tetap Tuhan tolong. Dengan cara Tuhan. Saya nggak pernah berpikir caranya itu seperti apa, nggak pernah tahu, saudara. Tapi Tuhan punya banyak cara untuk tolong. Ada satu waktu kami tidak ditolong Tuhan. Oh, tidak ditolong, sorry. Saya ralat bahasanya. Ditolong Tuhan, tapi nggak pakai uang. Nggak harus bayar kontrakan.
Caranya kayak mana? Teman kami tinggal di rumah susun, ada beberapa tower, saudara-saudara, beberapa tower. Nah, ada teman pemuda di gereja kami di tower sebelah. Dia orang Manado. Dia bilang begini sama saya, Sam, aku harus pulang ke Manado. Kenapa? Ada kerjaan. Dia jemaat, aktivis di gereja pemuda. Nah terus kontrakanku ini masih 7 bulan. Aku nggak kasihin ke sama pemiliknya. Tak titip sama kamu kuncinya. Kontrakan saya minggu besok habis. Lumayan kan nyambung hidup 7 bulan. Pindahin barang ke tower sebelah. Nah, ini pertolongan Tuhan juga kan? Tapi dengan cara yang berbeda. Banyak cara Tuhan. Saudara nggak perlu berpikir. Kenapa saya ceritakan ini? Ini bukti pada waktu kita menaruh pengharapan kita kepada Tuhan, Tuhan nggak akan buat kita kecewa. Walaupun ada dek-ser juga, saudara. Yang saya ceritakan waktu pertama, yang saya harus bayar, nggak punya uang sama sekali. Kalau mau kecewa sudah hampir diambang kecewa. Sampai saya doanya begini, Tuhan, terserah Tuhan. Kalau Tuhan tidak tolong, sampai saya diusir, spring bed saya taruh di halaman rumah susun ini, saya tidur di situ. Tuh, pendeta nggak bisa bayar kontrakan. Sudah mau kayak mana lagi, saudara? Terserah Tuhan. Tapi Tuhan tidak pernah bermalu. Engkau menaruh pengharapanmu kepada Tuhan, Tuhan tidak akan pernah mengecewakan. Kalau kita belajar tentang menaruh pengharapan kepada Tuhan, ini panjang lagi. Saya percaya saudara mengerti apa arti menaruh pengharapan kepada Tuhan. Jangan ada keraguan sedikit pun. Yakini bahwa Tuhan pasti menolong, Tuhan pasti buka jalan, Tuhan tidak akan pernah membuat kita kecewa. Karena Dia Allah pemilik langit dan bumi. Dia pemilik segalanya. Bahkan di firman Tuhan katakan, emas perak itu adalah kepunyaan Tuhan. Segala logam mulia, segala sesuatu yang sangat berharga, itu punyanya Tuhan. Dan saudara jangan ragukan Tuhan. Lukas pasal 11 ayat yang ke-9. Saya lompat kepada ayat yang ke-13. Saudara perhatikan Alkitab saudara. Oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Tuhan tidak akan pernah mengecewakan saudara. Cari, ketok. Apa artinya ini? Setia. Jangan cuma menaruh pengharapan kepada Tuhan, tapi engkau tidak setia kepada Tuhan. Engkau tidak pernah berdoa, engkau tidak pernah datang, tidak pernah mengetok, tidak pernah meminta. Minta di sini bukan celamitan ya, bukan celamitan. Tapi minta di sini adalah sebuah doa yang dinaikkan kepada Tuhan dengan sebuah kerinduan yang dalam kepada Tuhan. Bukan seperti orang sedikit-sedikit pegang tangan. Bagus ya, bagus ya. Supaya dibeliin. Kalau kami hamba Tuhan bilang itu iman bisik-bisik namanya. Bagus ya. Yang diajak ngomong pengusaha. Mantap barang. Wih. Nah ini iman bisik-bisik gitu. Mintanya sama Tuhan. Amin, 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 amin.
Jangan menaruh pengharapan kepada manusia. Taruh pengharapan kepada Tuhan. Dengan pengertian yang benar. Hiduplah sungguh-sungguh. Hiduplah setia. Takut akan Tuhan. Saudara akan lihat bagaimana Tuhan akan buat hidupmu menikmati sesuatu yang baik. Dan saudara tidak akan gampang dikecewa. Saudara nggak akan gampang jadi orang yang kecewa. Kalau saudara lihat ada orang yang seperti itu, tenang, biasa, nggak bisa. Itulah manusia. Manusia itu suka mengecewa. Nah, saudara bisa menjaga hatimu nggak kecewa. Dan saudara harus ingat ayat ini. Filipi 4 ayat 19. Mari pemain musik maju ke depan. Saya akan akhiri dengan ayat ini. Filipi 4 ayat 19. Filipi pasal 4 ayat 19. Yuk baca sama-sama dengan suara yang keras. 2, 3. Allahku. Pertanyaan saya, apa yang Yesus nggak punya? Apa stok Yesus yang dia nggak ada, yang dia nggak punya? Saya percaya dia punya semua. Dan Paulus berani berkata kepada jemaat di Filipi, Allahku, Allah Paulus, dia berani jamin begini, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu. Jadi kalau saya sampaikan firman Tuhan, saya kutip bahasanya Rasul Paulus, Allah saya yang saya sembah akan memenuhi segala keperluan jemaat Shekinah menurut kekayaan dan kemuliaannya. Jangan pernah kecewa. Kalau ada orang yang sakiti saudara. Kalau hari ini usahamu sepertinya ada yang serobot, ada yang nikung. Kalau sahabatmu nikung engkau, gak usah kecewa. Gak usah kecewa. Tuhan mampu menggantikannya berlipat-lipat kali ganda. Pakai perkataannya Yusuf. Engkau mereka-reka yang jahat kepadaku, tapi Tuhanku mengubah reka-reka yang jahat itu menjadi kebaikan. Orang nyinyir itu banyak, saudara-saudara. Di mana-mana orang nyinyirin saudara itu banyak. Nggak usah pusing dengan nyinyiran orang. Tunjukkan bahwa engkau punya Yesus yang dahsyat. Tapi jangan jadi sombong. Kembalikan segala kemuliaan hanya bagi Dia. Kita kalau hanya dengerin orang nyinyir, kita nggak akan maju-maju. Kita pakai mobil jelek dikatain, kita pakai mobil bagus dikatain, diomongin juga sudah, nggak akan pernah berhenti. Dikit-dikit ganti, sok, loh. Aneh kan saudara-saudara? Nah ini hidup, bukan mau kecewa dengan itu. Ngapain dia beli motor lagi? Ada gini. Loh, yang beli motor siapa? Kok yang ngomel siapa? Aneh kan? Gak usah kecewa dengan orang boleh ngomong apa tentang kita. Yang saudara harus tanamkan dalam hidup. Aku menaruh pengharapanku kepada Tuhan. Wajar kalau Tuhan angkat kita. Karena kita menaruh pengharapan kita kepada Tuhan. Tundukkan kepala saudara. Masuk hadirat-Mu Tuhan.